Para pendengar radio yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom. Ini dengan pendeta Rainer Schoenemann. Pada saat ini kita bersama-sama akan merenungkan tema para wanita yang melayani dalam kasih dan kerelaan. Para wanita yang melayani dalam kasih dan kerelaan. Lukas pasal 8 ayat 1-3. Lukas pasal 8 ayat 1-3. Perempuan-perempuan yang melayani Yesus. Tidak lama sesudah itu, Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa, memberitakan Injil Kerajaan Allah. Ke-12 muridnya bersama-sama dengan dia, dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat atau berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena, yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat, Yohana, istri Kuza, bendahara Herodes, Susana, dan banyak perempuan lain. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Para wanita yang melayani dalam kasih dan kerelaan. Kalau kita pakai logat Papua, maka harusnya temanya berbunyi mace-mace yang sirbe pangaruh. Ibu-ibu yang hebat, mantap, top class. Mace-mace yang sirbe pengaruh. Yesus dalam pelayanannya bukan hanya mengumpulkan murid pria saja, tetapi juga wanita. Yesus sungguh revolusioner, menggemparkan, mengejutkan banyak orang dengan mengikut sertakan kaum wanita dalam pelayanannya dan dalam pengajarannya. Yesus memandang kaum wanita sebagai memiliki kedudukan yang setara dengan kaum pria. Hal yang sangat revolusioner pada waktu itu, berbeda dengan pandangan umum masyarakat Yahudi, Yunani, dan Romawi pada waktu itu. Tidak ada rabi atau guru agama di waktu itu yang memiliki murid wanita. Hanya Yesus sungguh istimewa dan beda dalam sikap dan perilakunya terhadap kaum wanita. Dapat dikatakan Yesus adalah seorang feminis sejati, dalam arti sungguh peduli, memperhatikan dan membela harkat martabat kaum wanita. Mereka boleh belajar dari Yesus dan dimuridkan oleh Yesus hari demi hari dan melihat kuasa mujizatnya. Tidak ada hal yang Yesus rahasiakan yang hanya boleh diketahui oleh kaum pria saja. Yesus tidak menyepelekan atau menyingkirkan kaum wanita hanya untuk pekerjaan tertentu saja, sebagaimana banyak orang lakukan di masa itu dan juga di masa kini. Yesus beda total. Yesus menerima, menghargai, mengasihi, mengajar, dan mempercayakan kepada kaum wanita pelayanan dalam pemberitaan Injil Kerajaan Allah. Sungguh luar biasa. Persekutuan pelayanan antara pria dan wanita sekitar Yesus bersifat murni, tanpa adanya skandal, dan menjadi teladan dan daya tarik bagi banyak orang. Yesus merobohkan segala jenis tembok pemisah di antara manusia. Itulah sebabnya kemudian Paulus katakan dalam Galatia pasal 3 ayat 28 bahwa dalam Kristus tidaklah lagi ada perbedaan golongan, Yahudi atau Yunani, hamba atau orang merdeka. Tidak ada lagi perempuan atau laki-laki, karena semua telah menjadi satu dalam Kristus Yesus. Secara keseluruhan, ada paling sedikit 185 nama wanita yang disebutkan dalam Alkitab. Kitab Injil Lukas memberikan perhatian khusus kepada status dan peran wanita. Silsilah Yesus dibuat berdasarkan keturunan Maria. Nyanyian pujian Maria diberikan. Tentang Nabiah Hana diberitakan. Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus. Yesus diurapi oleh perempuan berdosa. Yesus menyembuhkan seorang wanita di hari Sabat yang bungkuk punggungnya. Yesus menjadikan seorang janda sebagai teladan pemberian persembahan. Yesus menyembuhkan wanita yang sakit pendarahan. Yesus menghargai Maria dan Marta dan menyetujui Maria untuk belajar daripadanya bersama kaum pria. Para wanita yang juga tetap setia berdiri di kayu salib Yesus. Para wanita yang juga pertama ada di kubur Yesus dan juga menjadi saksi kebangkitan Yesus yang pertama. Para wanita setia sampai akhir. Luar biasa. Dalam jemaat mula-mula, kemudian di Kisah Para Rasul, ada banyak wanita yang memainkan peranan yang penting dalam pemberitaan Injil, melayani diakonia, dan dalam memimpin jemaat-jemaat, seperti Priscilla, Phoebe,
Lydia, Maria, Yulia, Damaris, Oinike, dan lain-lain. Yesus sungguh menghargai harkat martabat kaum wanita dan peran mereka dalam pelayanan. Adalah penting bagi kaum wanita untuk menyadari bahwa mereka dikasihi, dihargai, dan ditugaskan oleh Yesus. Inilah kepercayaan diri yang sejati. Bagi kaum pria adalah sangat penting untuk sebagaimana Yesus menghargai kaum wanita sebagai sederajat di hadapan Allah. Dalam sejarah gereja dan juga dalam masyarakat dan adat, wanita telah sering direndahkan. Dan ini adalah sebuah kesalahan yang besar. Darinya kaum pria dan juga gereja harus bertobat dan sungguh menghargai kaum wanita secara nyata. Maukah kita, seorang murid, seorang pengikut Yesus sejati, akan menghargai kaum wanita sebagai sederajat? Bagian ini, Lukas 8 ayat 1-3, merupakan sebuah rangkuman singkat, sebuah sumarum mengenai pelayanan pemberitaan Injil Yesus tentang kerajaan Allah. Jangkauannya, isinya, kuasanya yang membebaskan dan menyembuhkan dan menekankan peran penting para wanita dalam mendukung pemberitaan Injil. Puji Tuhan bahwa Lukas mencatat hal-hal ini. Ada 4 hal yang ingin saya jelaskan secara singkat sesuai struktur teks. Yang pertama, pelayanan luas Yesus dalam memberitakan Injil Kerajaan Allah. Ayat 1. Pelayanan luas Yesus dalam memberitakan Injil Kerajaan Allah. Ayat 1. Tujuan pelayanan Yesus adalah mencari dan menyelamatkan yang terhilang. Yesus membawa berita akan kerinduan Allah yang mendalam untuk memiliki hubungan yang erat dengan manusia ciptaannya. Yesus berkeliling memberitakan Injil kabar baik, anugerah keselamatan di semua tempat, di semua kota dan kampung. Yesus memberitakan tentang kerajaan Allah. Apa isi Injil kerajaan Allah itu? Yaitu pribadi pembawa kerajaan Allah, yaitu Yesus Kristus sendiri sebagai Mesias Juru Selamat dunia. Bagaimana masuk kerajaan Allah? Dengan merendahkan diri dalam iman percaya akan anugerah keselamatan Allah. Mengenai sikap, cara hidup dalam kerajaan Allah. Mengenai kepedulian kasih, sosial diakonia bagi orang yang lemah, yang sakit, yang cacat, yang miskin, dan terpinggirkan. Mengenai perkembangan dan penggenapan kerajaan Allah. Mengenai realita, kenyataan kerajaan Allah yang sudah ada tetapi belum sempurna. Ada hal yang sudah kita peroleh saat ini, yaitu keselamatan, pengampunan dosa, pembebasan dari kuasa kegelapan, kekuatan Roh Kudus, damai sejahtera, sukacita. Dan ada hal-hal yang baru akan kita peroleh di masa depan saat Yesus datang kembali dalam kemuliaan, yaitu kehidupan kekal, bebas dari segala jenis penderitaan, sakit penyakit, kematian, dan tidak lagi ada air mata, hanya sukacita murni dan sejati. Juga mengenai penyampaian Injil keselamatan Yesus ke seluruh dunia. Mengenai persiapan menjelang kedatangan penggenapan kerajaan Allah secara sempurna dalam iman percaya kita dan dalam pelayanan. Tugas pemberitaan Injil ini Yesus lakukan bersama-sama dengan ke-12 murid pria dan para murid wanita. Rencana Yesus adalah adanya kerjasama, adanya teamwork antara Yesus dengan para murid pria dan wanita. Juga ada kerjasama, ada teamwork antara murid pria dan murid wanita. Semua memiliki karunia dan kemampuan masing-masing yang berbeda, tapi semua penting dan semua dibutuhkan. Hanya dengan kerjasama dengan Yesus dan dalam kerjasama antara murid pria dan wanita, pemberitaan Injil Kerajaan Allah akan menghasilkan buah dan menjadi berkat bagi banyak orang. Jangan anggap bisa sendiri tanpa Tuhan, atau tanpa kaum wanita, atau tanpa kaum pria. Kerjasama ilahi ini, antar gender ini, akan membawa kemuliaan bagi Allah dan perluasan kerajaan Allah. Maukah kita sungguh-sungguh belajar isi kerajaan Allah dan mewujudkannya secara nyata? Mari sama-sama kita membuat keputusan, komitmen, tekad untuk terlibat dalam pelayanan bersama-sama Yesus dan dalam kerjasama bersama. Setiap kita berharga dan dibutuhkan dan akan menjadi berkat bagi orang lain. Tugas yang maha besar ini hanyalah dapat dilakukan bersama-sama dengan Yesus dan dengan semua, baik pria maupun wanita. Bersediakah kita? Maukah kita bekerja sama?
Yang kedua adalah para wanita yang menerima dan memberitakan Injil Kerajaan Allah. Ayat 2a. Para wanita yang menerima dan memberitakan Injil Kerajaan Allah. Ayat 2a. Selain ke-12 murid Yesus, juga disebutkan 3 murid pengikut wanita yang menonjol, yaitu Maria Magdalena, Yohana, dan Susana. Tetapi selain mereka, ada lebih banyak wanita lain yang mengikut Yesus. Tentang mereka dapat dikatakan, karena mereka telah menerima Injil keselamatan Yesus, maka mereka semua memandang sebagai sebuah kehormatan untuk dapat melayani pemberitaan Injil oleh Yesus dan para muridnya. Motivasi mereka yang terdalam dalam pelayanan adalah kasih, syukur, dan sukacita. Mereka sangat peka dan terbuka terhadap pribadi Yesus, pembawa kerajaan Allah dan pengajarannya. Untuk dapat melayani Yesus, seseorang harus mengenal Yesus secara pribadi. Hanya dengan perjumpaan pribadi dengan Yesus dapat dirasakan anugerah, kasih, dan penerimaan Yesus. Mereka semua telah berjumpa dengan Yesus, dan mereka semua diubahkan sehingga mereka semua melayani dalam kerelaan. Mereka bukan saja berjumpa dengan Yesus, tetapi juga telah mengerti dan menerima isi Injil. Isi Injil bahwa Yesus adalah Sang Mesias, Sang Juru Selamat yang berkuasa atas kuasa kegelapan, penyakit, alam, maut, dosa, dan membawa keselamatan kekal bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Dan karena semua wanita ini telah berjumpa dengan Yesus, mengerti dan menerima isi Injil, maka kehidupan mereka diubahkan dan mereka tampil beda. Dalam bahasa Papua, para wanita ini, mace-mace ini, sungguh-sungguh sirbe, pangaru, andalan, terada yang blok, hebat, mantap, top class. Mereka dikuasai kasih dan jiwa melayani syukur yang tak terhingga untuk anugerah keselamatan yang mereka peroleh dalam Yesus. Para wanita biasa ini menjadi luar biasa oleh karena Yesus. Mereka memberitakan apa yang telah mereka alami bersama Yesus kepada orang lain. Yesus mengikut sertakan mereka dalam pelayanan. Mereka tentu juga melayani orang-orang yang datang dengan pelayanan pastoral konseling, menguatkan iman mereka yang datang di tengah berbagai situasi kehidupan yang sulit. Sungguh luar biasa. Setiap kita, baik wanita maupun pria, dapat dipakai oleh Tuhan untuk menjadi saksinya dan melayaninya sesuai dengan karunia dan kemampuan yang kita miliki. Semua kita dikasihi, dihargai, dan tugaskan oleh Tuhan. Tetapi semua ini hanya dapat terjadi jika kita berjumpa dengan Tuhan Yesus secara pribadi, mengerti isi Injil dan menerimanya. Dan kita pasti akan diubahkan dan membawa perubahan. Hanya orang yang telah diubahkan dapat membawa perubahan. Hanya orang yang telah diubahkan dapat membawa perubahan. Setiap orang yang diubahkan oleh Yesus pasti akan membawa perubahan dalam lingkungan di mana dia berada, dalam cara hidup, dalam kasih dan pelayanan yang nyata. Katakan Tuhan Yesus, aku mau menerima Engkau secara pribadi dan menerima Injil keselamatanmu. Ubahlah aku dan jadikanlah aku alat di tanganmu. Yang ketiga adalah para wanita yang telah mengalami kasih dan kuasa Yesus. Ayat 2b sampai 3a. Para wanita yang telah mengalami kasih dan kuasa Yesus. Ayat 2b sampai 3a. Para wanita yang mengikut Yesus disebutkan telah mengalami kasih dan kuasa Yesus dalam kehidupan mereka. Mereka telah dibebaskan dari kuasa kegelapan dan disembuhkan dari berbagai penyakit. Mereka telah merasakan kepedulian, belas kasihan, penerimaan, dan kuasa Yesus. Mereka kemudian mengikut Yesus karena mengasihi Dia. Karena mengasihi, mereka melayani. Hanya mereka yang telah mengalami kasih Yesus secara pribadi dapat meneruskan kasih ini kepada orang lain. Hanya mereka yang sungguh mengasihi Yesus akan melayani dengan kerelaan. Apakah kita sungguh-sungguh mengasihi Yesus? Teruskanlah kasih Yesus kepada orang lain. Wanita pertama yang disebutkan adalah Maria Magdalena. Maria yang berasal dari Magdala adalah seorang single atau kemungkinan besar seorang janda yang berasal dari keluarga yang berada, keluarga kaya. Dia telah terikat dengan kuasa roh jahat dan telah dibebaskan oleh Yesus
dari 7 roh jahat yang menguasainya. Dia sungguh telah mengalami kuasa pembaharuan Yesus. Seringkali dia dianggap sebagai seorang wanita tunasusila, tetapi itu jelas-jelas salah. Maria Magdalena berbeda dengan perempuan berdosa yang mengurapi Yesus di bagian sebelumnya dalam Lukas 7 ayat 36-50. Perjanjian baru membuat pembedaan yang tegas antara orang yang dikuasai roh jahat, orang berdosa, dan seorang wanita tunasusila. Maria Magdalena jelas bukan seorang mantan wanita tunasusila. Maria Magdalena sungguh mengasihi Yesus dan membantu pelayanan Yesus juga secara materi. Maria Magdalena setia sampai akhir ketika Yesus disalibkan dan bahkan menjadi saksi pertama kebangkitan Yesus. Luar biasa. Wanita kedua yang disebutkan adalah Yohana, istri dari Kuza, bendahara Raja Herodes. Dia juga telah mengalami kasih dan kuasa penyembuhan Yesus. Dia adalah seorang yang kaya dan bersedia untuk membantu pelayanan Yesus dengan uang dan materi. Itulah wujud kasihnya kepada Yesus. Yang luar biasa di sini adalah bahwa nampaknya suaminya, yaitu Kuza, memberikan izin kepada Yohana untuk mengikut Yesus dan bahkan turut mendukung secara keuangan. Sungguh luar biasa. Kita tidak tahu apakah dia juga percaya kepada Yesus, tetapi dia mengizinkan istrinya untuk turut dalam pelayanan Yesus. Yohana juga setia sampai akhir dan rupanya bahkan membeli rempah-rempah saat penguburan Yesus. Kita baca Lukas 24 ayat 10. Bagi para suami, kita dapat belajar untuk mengizinkan istri untuk terlibat dalam pelayanan dan bahkan juga mendukung di mana kita mampu dengan uang dan materi. Para wanita memiliki kepekaan terhadap pengajaran Yesus, hal-hal rohani dan pelayanan. Wanita ketiga yang disebutkan di sini adalah Susana. Susana rupanya adalah seorang janda yang kaya dan melayani Yesus dengan kekayaannya. Dia mengikut Yesus karena dia mengasihi Yesus dan telah disembuhkan oleh Yesus. Dan selain ketiga wanita ini, ada banyak wanita yang lain yang turut melayani. Marilah sama-sama kita datang kepada Yesus untuk mengalami kasih dan kuasa-Nya. Jika masih ada keterikatan dengan praktek kuasa kegelapan, mari kita datang kepada Yesus agar kita dapat dilepaskan dari belenggu kuasa kegelapan. Jangan malu untuk datang minta tolong kepada seorang hamba Tuhan agar dapat mengalami kuasa Yesus yang membebaskan dari kuasa kegelapan. Marilah kita membawa dan menyelesaikan semua hal yang membebani dalam hidup kita kepada Yesus. Kita akan mengalami kasih-Nya, pengampunannya, dan pembebasan dari kuasa kegelapan. Marilah kita datang kepada Yesus, memohon kesembuhan bagi tubuh, jiwa, dan rohani kita. Yang keempat, yang terakhir, para wanita yang melayani dalam kasih dan rela mendukung pemberitaan Injil secara materi. Para wanita yang melayani dalam kasih dan rela mendukung pemberitaan Injil secara materi, ayat 3b. Karena para wanita ini telah mengalami kasih penerimaan Yesus, penghargaan Yesus, maka mereka juga melayani dalam kasih dan kerelaan. Motivasi mereka yang terdalam adalah kasih, syukur, dan sukacita. Dan ketiga hal ini, kasih, syukur, dan sukacita, mereka tularkan kepada lingkungan. Sikap kasih, syukur, sukacita ini yang ditularkan berdampak sangat positif kepada orang lain. Kita pasti akan senang berada dalam persekutuan dengan mereka yang menunjukkan kasih, syukur, dan sukacita. Kalau kasih, syukur, dan sukacita menjadi motivasi yang terdalam, maka semua jenis pelayanan kita menjadi ringan. Jika tidak, semua terasa berat. Mereka dikatakan melayani rombongan Yesus dengan para muridnya, dengan kekayaan mereka. Mereka rela mendukung secara terus-menerus rombongan sekitar 20-30-an orang itu secara materi. Sungguh luar biasa. Mereka tidak terikat akan kekayaan mereka dan menggunakannya untuk pelayanan pemberitaan Injil. Mereka melayani dengan apa yang ada pada mereka. Tuhan rindu agar setiap kita melayani dalam kasih dan dengan apa yang ada pada kita. Hanya di sini dalam kitab-kitab Injil disebutkan mereka yang mendukung pelayanan Yesus secara materi dengan uang, yaitu para wanita ini. Puji Tuhan,
bahwa Lukas mencatat hal ini. Mereka pasti juga melayani secara praktis, seperti menyiapkan tempat tinggal, memasak, mencuci pakaian. Setiap orang yang telah menerima Yesus diperlengkapi untuk pelayanan dengan karunia. Kita juga dipanggil untuk menggunakan materi untuk pelayanan dalam sikap kasih dan kerelaan. Dalam sejarah gereja, sejarah misi, dan di masa kini pun, para wanita adalah tulang punggung pelayanan dalam gereja dan misi sedunia. Untuk penginjilan di tanah Papua, tidak banyak diketahui orang bahwa Auguste, istri Otto, memiliki peran yang sangat penting. Sesudah kematian dini suaminya, Auguste memperjuangkan di Batavia, Jakarta waktu itu, agar penginjilan tetap dilakukan di tanah Papua. Pada waktu itu, setelah 10 tahun penginjilan nampaknya tanpa hasil, Badan Misi menganggap usaha Injil di tanah Papua sia-sia. Tetapi Auguste kemudian memperjuangkan agar penginjilan tetap dijalankan. Puji Tuhan. Secara khusus di tanah Papua ada banyak mama-mama, nyora-nyora, istri-istri, pendeta dan guru, kaum wanita dalam jemaat-jemaat yang kurang dikenal atau tidak dikenal namanya, yang telah melayani Tuhan Yesus dalam kasih dan kerelaan. Ada juga banyak pendeta wanita, guru wanita, warga jemaat wanita yang terlibat dalam pelayanan. Ada banyak pahlawan-pahlawan wanita tanpa nama, tetapi yang dikenal Tuhan namanya, yang telah memberikan yang terbaik dalam pelayanannya di tanah Papua, baik dari Papua sendiri maupun juga dari Maluku, dari Sangir, dan berbagai daerah lainnya. Ada Mama Beatrix Koibur, Ibu Pendeta Sophie Pati, dan banyak mama-mama dan wanita-wanita yang begitu hebat, setia, dan luar biasa dalam mendukung pelayanan GKI di tanah Papua. Pada akhir khotbah ini, izinkan saya untuk mengucapkan banyak terima kasih untuk semua wanita, baik di masa lalu dan juga di masa kini, yang telah sungguh-sungguh rela melayani dengan kesungguhan dan kesetiaan, dengan pengorbanan di tengah-tengah keluarga, dalam pelayanan jemaat, dan juga tengah-tengah masyarakat. Setiap Anda dihargai dan dikasihi Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati. Kiranya semua tetap terlibat dalam pelayanan sesuai dengan karunia dan kemampuan serta apa yang Anda miliki. Tuhan memberkati. Mari kita kaum pria secara spontan memberikan tepuk tangan aplaus yang meriah untuk para wanita yang telah sungguh-sungguh terlibat dengan penuh kesetiaan, kasih, dan kerelaan, baik bagi GKI Tanah Papua maupun semua gereja Tanah Papua, juga di Indonesia dan juga di dunia. Mari sama-sama kita bertekad untuk sungguh-sungguh mau belajar isi Injil Kerajaan Allah dan juga mewujudkannya secara praktis dalam lingkungan di mana kita berada. Mari kita membuat keputusan untuk mau terlibat dalam pelayanan bersama-sama dengan Yesus dan dalam kerjasama antara pria dan wanita. Mari kita datang kepada Yesus untuk mengalami kasih-Nya dan kuasa-Nya. Mari kita terlibat dalam pelayanan, dalam kasih, syukur, dan sukacita. Setiap kita dikasihi dan dihargai. Mari kita pakai semua karunia dan kemampuan kita. Mari kita mendukung pelayanan lewat apa yang ada pada kita, dengan apa yang kita miliki, dengan materi, uang, dalam sikap kasih dan kerelaan. Dengan demikian, maka kita semua di masa kini akan menjadi mace-mace yang sirbe pangaru, tetapi juga pace-pace yang sirbe pangaruh, pemuda-pemudi yang sirbe pangaruh, ibu-ibu, bapak-bapak, pemuda-pemudi yang hebat, mantap, top class. Tuhan memberkati kita semua. Amin.